Secara resmi akhirnya MotoGP Mandalika 2021 dibatalkan. So you wanna go to war with me? You're talking like you think you want to. You think that I'm afraid, but I don't break. I heard you question my stability. You think I'll fall just like a guillotine, but I am here to stay. Won't look away. The storm is coming, so you gotta start running. No, you can't control, feel it in my bones. I'm coming for the, coming for the. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana dengan IWB Kang Mas. Ya Allah, setelah cukup lama kita absen, kita tidak pernah ya bercuap-cuap bersama ya, istilahnya ya kita apa Cak ya, dengan kesibukan di kampung halaman Cak. Jadi IWB nggak terlalu fokus buat video, nggak terlalu fokus pada konten. Artinya ya jadi kosong Cak. Beberapa hari kemarin kan IWB nggak buat video dan hanya ya asal jadilah. Ini IWB akan coba untuk update lagi dari konten-konten yang ada, informasi terbaru buat sampean semuanya, mulai apapun itu. Nah Cak, jadi kemarin baru IB nyampe di Jakarta ya, jadi di kediaman dari kampung halaman, luar biasa, lumayan remek Kang Mas, lumayan remek tapi yang penting bahagia, karena kan kita bisa merasakan, kita bisa sowan yang wong tua Cak. Jadi kita bisa bertemu orang tua, bisa sungkem sama orang tua, bisa meminta doa, itu yang penting. Dan jangan pernah lupa sekali lagi pada orang tua, karena berkat beliau-beliau lah yang membuat kita bisa seperti ini. Doa beliau pasti kita butuhkan dari nyokap dan bokap, bapak dan mami, papi dan mami. Sama pasti ketawa kalau bilang IWB bilang papi, tapi memang bener Cak, IWB itu nyebutnya papi Kang Mas, walaupun diso ora kalah wong kutro. Oke Cak, jadi berceloteh lah jelas Kang Mas. Jadi pada video ini IWB akan bahas satu kabar terpenting buat sampean semuanya, yakni mengenai balap MotoGP Mandalika, sebuah sirkuit yang kita harapkan menjadi kebanggaan Indonesia, sebuah sirkuit yang saat ini masih proses untuk terus development. Bangun proyek tersebut membutuhkan miliaran, menguras tenaga semua orang, semua unsur yang di sana, dan ini akan menjadi kebanggaan kita di Indonesia, sebuah sirkuit MotoGP. Ini tentu sirkuit bukan sembarangan, sirkuit benar-benar spesial, pagelaran yang tidak main-main. Jadi sirkuitnya nggak asal jadi Cak, semuanya ada homologasi, ada namanya standar safety, ada standar aspalnya seperti apa, layoutnya seperti apa, dan itulah kenapa sirkuit MotoGP membutuhkan biaya yang sangat besar dan juga melelahkan. Sejak tahun kemarin kita juga banyak diisukan tentang sirkuit MotoGP Jakabaring yang di Sumatera, sama ingat nggak? Isu mengenai Sentul yang ternyata juga sangat sulit diwujudkan. Banyak yang bertanya ke IWB, juga beberapa komen-komen, yang banyak komen lah, bukan hanya beberapa, yang menanyakan perihal pertama, kenapa sih kok nggak pakai sirkuit Sentul aja? Kan bisa saja pemerintah atau pabrikan bersama-sama untuk urun rembuk kasarnya dari Honda, Yamaha, Suzuki yang notabene memiliki SDM luar biasa, bareng-bareng lah untuk urun rembuk dari sirkuit yang kita punya. Pertanyaan yang sebenarnya cukup logis, tapi kalau kita lihat dari status ownership, sirkuit Sentul bukanlah milik pemerintah, sirkuit Sentul bukanlah milik pabrikan, tapi ini adalah milik pribadi. Jadi kalau istilahnya pemerintah mengelontorkan dana buat Sentul ya nggak mungkin Cak, nggak mungkin Kang Mas, karena bagaimana kalkulasinya, sebab itu kan dana pemerintah, dan pemerintah nggak mungkin digelontorkan untuk dana pribadi. Yang namanya dana pemerintah itu kan harus untuk orang banyak, khalayak banyak, itu yang harus digarisbawahi. Kemudian juga ada pertanyaan, kok nggak ini aja sih Honda, Yamaha, atau Suzuki yang buat sirkuit kayak, atau gimana, atau selama memperbaiki bareng-bareng sama Sentul supaya bisa dibangun Sentul, supaya bisa sirkuit MotoGP, digelar MotoGP di Sentul, jadi nggak ribet lagi membuat sirkuit yang baru. Kang Mas, sekali lagi ownershipnya. Jadi sama harus tahu bahwa pabrikan itu punya siapa. Pabrikan kan mayoritas punya Jepang. Nggak Yamaha, nggak Suzuki, nggak Honda, Kawasaki, semuanya kan punya Jepang. Nggak mungkin lah dana mereka digelontorkan untuk sirkuit pribadi. Intinya itu aja, sirkuit pribadi. Dan kalau sama bertanya kenapa nggak bangun sirkuit, sirkuit pastinya bangun. Sama tahu kan bahwa Astra Honda Motor punya sirkuit, tapi itu pun pribadi untuk kepentingan dari internal pabrikan itu sendiri. Nggak mungkin mereka meracik sebuah sirkuit yang untuk bareng-bareng, nggak mungkin. Karena sekali lagi
investasi yang digelontorkan itu sangat banyak, sangat besar, dan tujuannya untuk apa? Kalau untuk untuk membangun sirkuit supaya dibuat sama-sama ya bisa saja sih, tapi kita kan tahu perizinannya kan tidak segampang itu, jadi sangat rumit lah kalau sama bertanya mengenai sirkuit dan sebagainya. Kecuali kalau di Jepang sana kan sama tahu Honda juga punya sirkuit seperti MotoGP, Suzuka itu punya Honda, kemudian juga di mana selain Suzuka di Motegi juga punya Honda, dan itu lebih mudah karena sekali lagi pabrikan Honda ini kan pabrikan Jepang. Jadi mereka bisa membeli tanah di sana, kemudian juga bisa mengembangkan sirkuit. Karena sekali lagi status dari pabrikannya itu kan domestik. Jadi punya Jepang sendiri. Kalau Jepang mau ke sini atau mau membangun sirkuit di sini nggak segampang itu, Cak. Jadi ora gampang, Kang Mas. Intinya itu ora gampang. Jadi ya sangat complicated dan sulit. Itulah kenapa pada akhirnya kita sedikit dihibur dengan adanya Mandalika yang notabene memang sangat serius. Mandalika ini serius, orang main-main, Cak. Jadi kalau saya perhatikan kira main-main. Bagaimana mereka mengembangkan dari nol, namanya bukit dibelah. Saat ini pun dari informasi yang di-share oleh Mandalika sudah 70% untuk fasilitasnya. Kemudian yang ketiga untuk sirkuitnya sudah 90%. Walaupun tentu IB nggak tahu, Cak, karena harus lihat langsung, Kang Mas. IB hanya lihat dari video ataupun dari informasi-informasi media. Dan ternyata, Kang Mas, secara official bisa kita katakan bahwa inilah kabar terbaru sirkuit Mandalika yang bisa sampai tonton berikut ini. Hanya 2 hari pasca kunjungan para petinggi Grand Prix, yakni Federation International de Motorcycles atau FIM dan Dorna Sport yang terdiri dari Carlos Espeleta sebagai Managing Director Dorna Sport, termasuk Loris Capirossi sebagai Head of Promotion Grand Prix dan Franco Uncini sebagai Safety Officer yang meninjau proyek pembangunan sirkuit Mandalika pada hari Rabu kemarin. Rencana awalnya seharusnya putaran Mandalika akan terlaksana musim ini sembari menunggu pembangunan rampung dan homologasi, akhirnya diputuskan dengan tegas bahwa Mandalika akan menjalani debutnya tidak tahun ini. Dengan kata lain, balap MotoGP 2021 di sirkuit Mandalika dipastikan batal untuk tahun ini. Selama proses peninjauan, perwakilan dari FIM dan Dorna Sport, konon para petinggi MotoGP mengaku terkesan. Artinya, walaupun dibatalkan untuk tahun ini, konon informasinya dari pihak MotoGP menyatakan kepuasannya terhadap standar keamanan serta layout dari sirkuit Mandalika. Meski tidak ada target resmi yang ditetapkan oleh FIM dan Dorna Sport, harapannya proses pembangunan bisa selesai secepat mungkin agar pembalap MotoGP bisa mencicipi street sirkuit Mandalika. Di sisi lain, pengerjaan sirkuit Mandalika terus dikebut dengan harapan bisa selesai untuk menggelar balapan World Superbike pada tanggal 14 November nanti. Secara khusus, CEO Dorna Sport Carmelo Espeleta juga mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya tidak sabar untuk menggelar MotoGP di Indonesia. Kunjungan ke Lombok sangat sukses dan kami dapat memastikan bahwa sirkuit Mandalika akan menjadi salah satu venue terpenting dalam kalender di masa depan. Kami juga tahu bahwa penggemar dari Indonesia akan hadir secara besar-besaran dan Grand Prix ini akan menjadi salah satu yang paling ikonik di sepanjang musim. Indonesia adalah pasar utama MotoGP, tidak hanya untuk Dorna tapi juga untuk semua orang yang terlibat dalam kejuaraan di MotoGP. Sejauh ini, Dorna memang tidak pernah menyebut alasan pembatalan MotoGP 2021 atau penundaan hingga 2022. Yang jelas, Cak, hasil homologasi yang dilakukan oleh para petinggi Grand Prix dari Federation International de Motorcycle dan Dorna Sport menegaskan secara bulat bahwa pembatalan MotoGP Mandalika di tahun 2021. Nah, jadi ngono, Kang Mas, semuanya sudah dibeberkan kesimpulan akhir daripada MotoGP Mandalika yang kita pastikan tidak akan digelar tahun ini. Memang sebenarnya cukup logis. Sebenarnya dari sisi pribadi ini adalah keputusan tepat, sebab jika dipush pada akhir tahun contohnya, Ibu rasa tidak akan mudah dan justru malah tidak akan fokus dan tidak akan maksimal, Cak. Karena rentang waktunya terlalu pendek. Menurut ibu pribadi, kalau kita lihat dari gambar dan video, jika kita tarik gitu ya ke depan seperti apa, tidak akan bisa nguber lah bosonya. Ya bisa nguber kalau dipaksa, tapi kan sebuah MotoGP event itu nggak akan segampang itu dan pasti ada kalkulasi yang sangat jelimet bagi mereka. Yang pertama adalah fasilitas, yang kedua adalah sirkuit itu sendiri dan semua yang terhubung di sana baik bandara dan sebagainya itu sangat complicated, Cak. Jadi akan ada, sama tahu sendiri kan tadi, akan ada 4 Boeing ya super jumbo yang akan datang ke bandara, kemudian juga butuh 35 hingga 40 truk yang akan lalu lalang membawa kargo ya dari bandara sampai ke sirkuit. Dan itu semuanya akan sangat-sangat complicated atau rumit bosone, Cak. Makanya dengan adanya namanya WSBK dulu, mungkin Dorna akan melihat secara
istilahnya percontohan lah WSBK ini. Apakah sukses atau enggak nanti? Kalau WSBK sukses, maka sangat besar kemungkinan MotoGP akan digelar di awal tahun. Dan untuk sementara saat ini, Cak, dimasukkan untuk MotoGP Mandalika itu di bulan Maret 2022. Jadi itu sementara. Jadi temporary jadwal, temporary schedule yang akan digelar di Mandalika MotoGP itu di bulan Maret. Jadi itu sementara, Cak. Sebagai pengalaman IWB dulu pada saat menonton MotoGP ya, Cak ya. Kita cukup gampang mencari hotel, juga kemudian aksesnya sangat besar. Aksesnya luar biasa dan juga banyak sekali namanya bis-bis yang khusus untuk ke sirkuit. Itu juga terjadi di Sepang, Malaysia. Itu yang pertama. Jadi harus ada namanya hotel yang bagus ya, yang bagus itu yang pasti. Dan yang kedua juga harus ada fasilitas seperti rumah sakit dan sebagainya. Saat ini katanya sudah progres. Dan juga yang pertama, yang ketiga adalah angkutan umum, Cak. Jadi tidak hanya fasilitas, tapi harus ada akses transportasi massal lah bosonya, supaya bisa membawa kita ke sana. Jika tidak menggunakan kendaraan atau tidak memiliki kendaraan di sana, itu kan wajib, karena kan kita dari luar daerah pasti datang ke sana dan kita mengandalkan namanya transportasi umum, entah taksi, entah bis dan sebagainya. Itu harus ada. Itu juga harus dipikirkan, sebab kalau udah ke sana ribuan orang tentu akan sangat rumit, Cak. Akan sangat crowded lah kita bahasanya. Itu dipikirkan, harus pikirkan. Kemudian juga bagaimana fasilitas untuk sekali lagi dari tempatnya, penontonnya, kemudian juga dari tiket-tiketnya. Saya tahu kan dari Jakarta ke Lombok aja cukup mahal saat ini. Domestic flight itu lumayan mahal, Cak. Kalau dibandingkan dengan Jakarta ke Malaysia itu lebih murah. Itulah kenapa harus jadi fokus juga dari para panitia. Jangan sampai kita arahnya ingin ke Mandalika, kita ingin negara Indonesia ini luar biasa supaya kita bangga, tapi untuk kesana biayanya mahal ya, orang pasti akan melipirnya ke Malaysia. Itu yang IWB takutkan. Jadi harus pikirkan itu. Tiket juga harus pikirkan. Sebab sekali lagi kita dari Jakarta atau dari Jawa Barat, yang mayoritas orang Jawa Barat nih larinya pasti ke Sepang, Malaysia kalau terlalu mahal. Karena kita tahu bahwa di Sepang, Malaysia itu semuanya sudah ready. Kita bukan membandingkan, tapi ini fakta. Sudah ready semuanya, dari fasilitas, dari shopping centernya, dari food kuliner sebagainya, rumah sakit dan sebagainya, dan juga semuanya tiket termasuk murah untuk ukuran yang ya bandingkan dengan domestik ya. Kita nggak tahu saat ini kan masa COVID, jadi real tiket kita belum tahu berapa, karena sebelumnya IWB katakan bahwa dari Jakarta ke Lombok atau Jakarta ke, contohnya Jakarta ke Bali itu mahal, lumayan mahal, bukan lumayan lagi, mahal untuk ukuran lokal ya. Itulah kenapa para panitia semuanya harus fokus di sana. Ya, jadi apapun itu kita dukung Mandalika, dan hopefully di tahun depan 2023 di tahun depan 2022 Maret benar-benar MotoGP akan terrealisasi. Namun sekali lagi IWB kasih catatan buat para pemegang bapak-bapak yang terhormat di sana yang memang saat ini sedang berkeringat ya, ibaratnya berusaha keras supaya MotoGP bisa digelar di Mandalika. Monggo Pak, jangan hanya memikirkan sirkuit, tapi sampean juga harus memikirkan bagaimana akomodasi ke sana, bagaimana fasilitas, bagaimana tiket, bagaimana flight tiketnya ke sana, tiket MotoGP-nya bagaimana, dan juga seluruh unsur yang mensupport kita di sana nanti. Karena ketika kita once merasakan di sana nanti ternyata terkatung-katung, tidak nyaman, atau kita terlunta-lunta di sana, susah untuk ke sirkuit, contohnya setelah datang ke sana susah ke sirkuit, setelah datang ke sana ternyata kita akan sangat tidak nyaman pada next race-nya, takutnya kita malah yang ada kita nggak akan ke sana, justru kita balik lagi ke Malaysia. Itu yang harus jadi fokus para pemegang kekuasaan atau para bapak-bapak yang luar biasa di sana di Mandalika, yang ingin saat ini supaya MotoGP bisa datang di tanah air ya. Jadi menurut Kang Mas, sekilas informasi IWB bersama semuanya. Jadi fix pada video ini IWB katakan official bahwa MotoGP Mandalika resmi dibatalkan di tahun 2021 dan ditunda intinya, dan digeser ke bulan Maret 2022 untuk sementara, Kang Mas. Bisa saja nanti direvisi, tapi kabarnya MotoGP akan mencoba untuk menggunakan sirkuit Mandalika sebagai private test nanti akhir tahun jika mereka jadi menggelar balap MotoGP di Asia Tenggara, Thailand dan Malaysia. Jadi ngono Kang Mas, sekilas informasi benaran. Kita akan ketemu lagi dengan informasi lainnya. Matur nuwun sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sama like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga sampean sholat, mau itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jus Kandos.